Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai risk cost location. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama ada Raihan Zidan Rahami, kemudian Devani Wahyu Aziza Putra, ketiga Rizky Pratama, dan saya sendiri Putri Winari Gusti. Di sini kami akan menjelaskan apa itu teori Weber, kemudian yang kedua faktor penentunya, yang ketiga rumus indeks material, dan yang keempat asumsi-asumsi dasar dari teori ini. Yang pertama, pengertian dari teori Weber itu sendiri. Prinsip teori Weber adalah bahwa penentuan lokasi di tempat yang resiko biaya ongkosnya paling murah atau minimal. Oleh karenanya, teori Weber ini sering disebut juga sebagai least cost location atau lokasi biaya minimal. Selanjutnya, untuk menentukan lokasi industri ada 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu tenaga kerja, faktor kedua konsumsi, faktor ketiga material. Ketiga faktor di atas oleh Weber diukur dengan ekuivalensi ongkos transportasi. Biaya transportasi menurut Weber tergantung dari 2 hal pokok, yaitu bobot barang dan jarak yang harus ditempuh untuk mengangkutnya. Menurut Weber, biaya transportasi tergantung 2 hal, barang dan jarak yang ditempuh untuk mengangkutnya. Weber mengembangkan rumus indeks material, yaitu perbandingan berat bahan baku dengan barang jadi. Berikut merupakan contoh gambar segitiga Weber dalam menentukan lokasi industri. M menunjukkan keterangan pasar, P lokasi biaya terendah, R1 dan R2 bahan baku. Segitiga pertama mempunyai kesimpulan untuk apabila biaya angkut hanya didasarkan pada jarak, kedua apabila biaya angkut bahan baku lebih mahal daripada hasil industri, dan yang terakhir apabila biaya angkut bahan baku lebih murah daripada hasil industri. Weber mempunyai asumsi-asumsi agar model dalam teorinya bekerja, antara lain lokasi bahan baku sebuah lokasi tetap dan diketahui sebelumnya. Distribusi spasial konsumsi juga tetap dan hanya ada satu titik pembelian untuk setiap unit produksi. Beberapa asumsi dasar agar model teori Weber dapat bekerja. 1. Lokasi bahan baku merupakan sebuah lokasi yang tetap dan telah diketahui sebelumnya. 2. Distribusi spasial konsumsi tetap. Hanya ada satu titik pembelian untuk setiap unit produksi. 3. Distribusi tenaga kerja tetap. Ini berarti bahwa tenaga kerja tidak bergerak dan dengan demikian tidak terpengaruh oleh lokasi industri. 4. Sistem transportasi seragam dalam segala hal dalam rangka untuk mencapai konsistensi tersebut. Weber memodifikasi faktor berat barang dan jarak tempuh. Faktor-faktor dasar yang terlibat dalam biaya transportasi. 5. Karakteristik budaya serta sistem ekonomi dan politik tetap konsisten. Model dari Weber ini dapat membantu menjelaskan berbagai faktor penyebab yang berhubungan dengan lokasi sebuah perusahaan atau pabrik tertentu. Namun, teorinya tidak memperhitungkan bahwa aktivitas konsumsi jarang sekali yang terfokus pada satu titik. Akibatnya, teorinya tidak dapat berfungsi sebagai teori umum dalam analisis lokasional. Pendekatan Weber ini berguna dalam menentukan daerah-daerah umum di mana lokasi dengan minimum biaya perusahaan dapat ditemukan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.